Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya kok loyo? Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini piket memimpin doa hari ini? Arda, silakan pimpin doa hari ini. Bersiap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah membaca doa, Ibu akan menanyakan hari ini anak-anak kelas 4D semuanya hadir semua atau tidak ya? Iya. Oh, ada yang tidak masuk. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Akila. Oh, Akila. Akila kenapa tidak masuk ya? Ada yang tahu kenapa tidak masuk? Sakit. Baik. Berarti selain Akila, yang lain hadir ya. Kita doakan Akila yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan untuk Akila ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air kita, yuk kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yuk. Nah, menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Ya, yuk kita berdiri semuanya. Berdiri, ayo sayang. Ayo kita berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Sebentar ya. Ya. Tunggu ya, ada kendala teknis.
Ih, kenapa sih? Karena videonya tidak ini, kita menyanyikan lagu secara manual saja ya. Apa kan lagu ini? Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan alur tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja sih? Yuk kita lihat ya, alur tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik. Peserta didik mampu memahami jenis-jenis gaya. Peserta didik mampu memahami pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Tujuannya yaitu, tujuan pembelajaran hari ini adalah, coba Nandito bacakan. Yang pertama apa? Melakukan apa? Melakukan kegiatan? Ya. Satria bacakan tujuan berikutnya apa? Melalui kegiatan percobaan peserta didik dapat memahami pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk dengan benar. Baik, Zahra, sebutkan setelah itu apa? Melalui diskusi kelompok kecil, peserta didik dapat mengetahui cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek dan dengan benar. Kemudian Arda, apalagi setelah itu melakukan diskusi kelompok kecil, peserta didik dapat mengetahui cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek dengan benar. Nah, apa sih gaya ya? Ibu pengen tahu. Kira-kira tadi sebelum Ibu masuk itu, tadi kan kelas ini kan kotor, kemudian udah ada yang piket ya. Nah, tadi siapa yang piket tadi pagi, yang nyapu siapa? Iya, nyapu dengan cara bagaimana kalau nyapu? Dengan menggunakan, kalau menyapu kan kita begini ya. Nah, dengan cara digoyangkan. Nah, kemudian bangku yang awalnya posisinya ke depan kemudian berubah seperti ini dengan cara apa? Didorong. Ya, betul. Kemudian kalian pernah main bola nggak? Terutama anak-anak laki-laki. Siapa yang hobi main bola? Nah, Ibu pengen bertanya, main bola itu dilakukan dengan cara apa ya? Ditendang. Dengan cara ditendang. Kemudian ada yang suka bermain kelereng. Nah, kalau kelereng biasanya dioperasikannya bagaimana? Coba Ibu Arda, coba ke depan. Tolong kamu buka pintu yang ada di situ. Buka. Perhatikan Arda sedang membuka pintu. Setelah itu tolong pintunya ditutup kembali Arda. Nah, baik. Silakan duduk kembali sayang.
Nah, setelah ada disuruh ibu guru membuka pintu dan menutup pintu. Maksudnya apa? Ada membuka pintu dengan cara apa sih? Menarik pintu tersebut. Setelah itu, Arda disuruh sama ibu suruh menutup pintu. Cara menutup pintu dengan mendorong pintu, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gaya. Apa sih gaya itu? Gaya, coba apa, Neng? Oh, pintar. Berarti gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak, ya. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran tentang mengenai gaya, supaya kita semangat, Ibu akan memberikan ice breaking supaya belajar kita semangat, ya. Kita tepuk dang ding dung. Berdiri semuanya. Sudah siap? Oke. Tepuk semangat dang ding dung. Dang dang. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha nyat. Aha aha semangat. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, kita mulai. Ibu ingin bertanya tadi tentang gaya. Tadi kan sudah dicontohkan oleh Arda. Ada mendorong pintu ketika dia menutup pintu. Arda menarik pintu ketika Arda membuka pintu, ya kan? Sekarang Ibu Ibu akan memberikan pemahaman tentang gaya lebih mendalam lagi. Kalian simak video yang akan Ibu tampilkan di layar, ya. Kalian simak dan perhatikan. Nanti ada sesi tanya jawab dan saling ini, ya. Oh ya. Nah, ini orang yang sedang mendorong meja, ya. Tadi tidak pakai roda, sekarang pakai roda. Apa perbedaannya? Kalau pakai roda itu lebih berat, ya. Kalau tidak pakai roda itu lebih berat, kalau pakai roda lebih mudah. Nah, ini gaya pegas, ya. Gaya pegas sifat-sifatnya itu bendanya elastis,
seperti karet, ditarik. Contohnya apa? Tapel ya. Dimanfaatkan pada sisi makan supaya terkenal atau menggunakan pembawa kebaikan juga. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh alami ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan terpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau tidak ada gaya gravitasi, semuanya melayang-layang dan juga jadi satu gaya. Kalian bersepeda kan? Nah, itu disebabkan oleh gaya. Gaya apakah itu? Nah, semakin kencang menggoes kita menggunakan sepeda, semakin besar pula gaya yang didapatkan ya. Kecepatan gerak benda menjadi berubah ya. Semakin kencang menggoes sepeda, semakin gaya itu semakin cepat. Setelah itu sepeda itu direm sama kalian. Nah, berubah menjadi berhenti. Gaya bisa merubah dari yang tadinya gerak menjadi berhenti. Itu ya. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya saja. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya setelah melihat video tadi. Sebenarnya apa itu sih? Apa itu gaya? Coba Satria sebut. Apa itu gaya Satria? Gaya adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Iya, kemudian? Gaya dapat membuat benda bergerak, menentukan gerakan, atau mengubah bentuk benda. Ya. Nah, di sini ada macam-macam gaya ya. Apa saja itu gayanya? Yang pertama yaitu ada jenis-jenis gaya, yaitu satu, gaya otot. Nih otot. Gaya otot itu biasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Kayak membawa air ya. Pakai nanti ada contohnya. Kemudian yang kedua gaya gesek. Contoh gaya gesek apa? Mengayuh sepeda tadi terus berjalan, ya kan? Kemudian gaya pegas. Kalian pernah main trampolin? Nah, itu menggunakan gaya pegas. Kemudian siapa yang suka main ketapel? Anak laki-laki biasanya ya. Nah, itu termasuk gaya pegas. Kemudian ada lagi gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah tarikan. Gaya magnet ya. Magnet yang bisa menyebabkan benda besi menjadi merekat ya. Nanti contohnya ada ya. Nanti setiap kelompok praktekkan untuk gaya magnetnya. Kemudian ada juga gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu apa? Nanti di sini dijelaskan. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot, bacakan Numaira. Gaya otot itu apa sih? Ya, seperti delman itu menggunakan gaya otot. Kemudian gaya gesek, apa itu? Habibah, gaya gesek apa Habibah? Arah berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian lanjut lagi, ada gaya pegas. Gaya pegas yaitu gaya yang terjadi pada benda elastis dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi
gaya. Kemudian ada gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh magnet dapat menarik atau mendorong benda tertentu. Kemudian ada juga gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu yang disebabkan yang terjadi pada benda elastis dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Misalkan kamu jatuh tuh dari sepeda, itu menyebabkan jatuh, itu adalah gaya gravitasi. Kemudian ada lagi contoh yang gaya gravitasi, pohon yang di atas mangga yang ada di atas pohon kemudian jatuh. Nah, itu kenapa bisa jatuh? Karena di bumi ini ada gaya gravitasi yang mengakibatkan benda yang dilempar ke atas itu akan kembali jatuh ke bawah. Misalkan ibu melempar benda ke atas. Nah, itu gaya gravitasi ya. Nah, berikutnya yaitu sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya yaitu yang pertama, gaya memiliki arah dan kekuatan. Nah, tadi dia dalam video gaya memiliki arah dan kekuatan. Tadi kan ada yang mengayuh sepeda ya. Nah, itu ya yang memakai sepeda itu pertamanya kan sepeda itu berhenti, kemudian dikayu sama dia pelan. Nah, berarti kecepatannya sedang kan. Semakin dia memberikan kayuhan semakin kencang, sepeda tersebut akan berubah menjadi kencang. Berarti memberikan kekuatan, semakin kencang kekuatannya, semakin kencang pula kayuhannya, gerakannya ya. Kemudian yang kedua yaitu arah gaya. Arah gaya dapat digambarkan dengan panah dan semakin kuat gaya, semakin panjang panah tersebut. 3. Gaya gesek dapat dipengaruhi oleh luas permukaan benda dan kasar atau licin permukaan yang tersentuh. Ya, bisa berubah kalau gaya itu. Nanti akan ada praktek tentang plastisin. Bisa merubah benda. Gaya itu bisa merubah benda yang tadinya kotak bisa menjadi bentuk apa saja ya. Oke, lanjut. Nah, contoh gaya dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Lihat. Yang pertama yaitu ada dorongan dan tarikan. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Arda. Dia mendorong pintu supaya pintu tertutup. Dia menarik pintu supaya pintu terbuka. Itu terjadinya gaya dorong dan gaya tarik. Kemudian di situ ada contoh. Seorang siswa sedang mendorong troli berisi buku dengan cara didorong. Kemudian seorang siswa menarik sebuah tas koper dengan cara ditarik. Kemudian lanjut. Menyelidiki gaya gesek. Nah, gaya gesek. Tadi sebelumnya Ibu sudah pernah tanya sama kalian. Kalian pernah bermain bola? Terutama kelas anak laki-laki ya. Nah, kalian main bola itu menggunakan gaya apa? Gaya gesek. Saat anak menendang bola, gaya gesek terjadi antara permukaan bola dan tanah. Kemudian saat anak meluncur, di sini ada anak yang sedang bermain bola, di sini ada anak yang sedang main perosotan. Dia menggunakan gaya apa? Gaya gesek. Saat anak meluncur ke perosotan, gaya gesek terjadi antara pakaian anak dan permukaan perosotan. Lanjut lagi. Kemudian di sini pengaruh gaya gesek. Pengaruh gaya gesek adalah arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licin permukaan. Gaya gesek dipengaruhi oleh luas permukaan. Benda yang bergesekan. Gaya gesek dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang bergesekan. Lanjut. Ini masih pemahaman ya. Lanjut, menyelidiki gaya magnet. Nah, tadi kan gaya gesek. Sekarang kita menyelidiki tentang gaya magnet. Gaya magnet itu adanya apa saja sih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kompas. Ada yang tahu kompas? Tahu kompas itu apa dah? Arda? Kompas itu apa sih Arda? Kompas itu adalah gaya magnet atau jarum kompas dibuat dari magnet. Kompas itu kegunaannya untuk mengetahui arah mata angin. Kemudian magnet merupakan salah
salah satu bahan dalam alat penyimpanan data. Kemudian magnet juga digunakan sebagai pengganti kabel untuk mengisi daya ponsel. Ya, menggunakan gaya magnet. Lanjut. Pengaruh gaya magnet yaitu magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Magnet dapat menarik benda tanpa menyentuhnya. Magnet memiliki dua kutub. Magnet bermanfaat bagi manusia. Ya. Selanjutnya setelah gaya magnet itu selesai ya. Nah, sekarang kita lihat pengaruh gaya terhadap benda. Ini pengaruh gaya terhadap benda ya. Kita simak videonya. Hai Sobat Cerdas, jumpa lagi ya di channel ini untuk belajar bersama menambah pengetahuan dan wawasan. Kali ini kita akan belajar tentang Tunggu sebentar ya. Nah, kita mengingat dulu ya pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Ulang ya. Sobat Cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Lalu apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita mulai dari yang pertama ya. Ya. Yang pertama. Yang pertama adalah gaya dapat mempengaruhi Benda diam menjadi bergerak. Contohnya tadi sepeda. Ya, benda diam menjadi bergerak atau meja mendorong meja ya. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa bola yang ditendang menjadi membentuk. Hal ini menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda yang menjadi bergerak. Contoh yang ketiga, perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa gaya itu mempengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikut ini contoh gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu ketika bola yang ditendang oleh salah satu pemain sepak bola ditangkap oleh penjaga gawang. Atau seperti contoh pada gambar berikut ini, ketika seorang pengendara motor. Perhatikan ya. Nanti ada sesi tanya jawab dan menjawab LKPD. Jadi menunjukkan peristiwa gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam bukan. Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, Sobat Cerdas, berikut ini adalah contohnya ketika pemain asli memukul bola yang dilemparkan kepadanya. Bola itu akan terlontar ke arah lain sesuai dengan gaya yang diberikan. Sobat Cerdas
juga bisa melihat contoh bentuk ini. Mobil yang berbelokkan ke kanan dan ke kiri juga merupakan peristiwa yang menunjukkan gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Ya, berikut ini adalah contohnya. Tentu sobat cerdas selain naik sepeda, ketika sobat cerdas mengayuh sepeda ini dengan pelan, maka sepeda akan berjalan dengan lambat juga. Tetapi sebaliknya, ketika sobat cerdas ini mengayuh sepeda dengan kuat, maka sepeda akan berjalan dengan cepat. Gaya mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat jika terjadi pada peristiwa berikut, yaitu ketika motor digas dengan sangat kuat, maka motor juga akan bergerak semakin cepat. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya gerabah. Yaitu ketika seorang perajin membuat gerabah dari tanah liat. Dalam keadaan basah, tanah liat ini bersifat lunak. Dengan menekan-tekannya, artinya perajin ingin memberikan gaya pada tanah. Nah, itu pembuatan gerabah ya. Maka gaya itu bisa membuat suatu benda menjadi benda yang lain. Jadi bisa merubah suatu benda ya, gaya itu ya. Baik, cukup ya. Lanjut, kita membuat kelompok tentang setelah kalian memperhatikan materi-materi yang sudah Ibu jelaskan, sekarang Ibu akan memberikan LKPD. Kita membuat kelompok, satu kelompok 6 orang dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok mengisi LKPD yang Ibu berikan. Nanti Ibu akan kasih tahu cara mengerjakannya ya. Baik, lihat caranya. Kalian lihat di situ, siapkan bahan-bahan yang akan kalian praktekkan hari ini. Di sini kita mengerjakan LKPD. Alat dan bahan, alat tulisnya dikeluarkan. Kemudian plastisin, Ibu membawakan lilin plastisin. Ya, Ibu membawa lilin plastisin, kemudian kertas dan kelereng. Ada yang membawa kelereng? Semuanya membawa kelereng ya. Silakan siapkan kelerengnya di atas meja masing-masing. Nanti setiap kelompok mempresentasikan tentang perubahan wujud gaya. Menjelaskan tentang gaya dapat mempengaruhi wujud benda atau yang tadinya plastisin ini kotak bisa berubah menjadi berbagai bentuk benda. Jadi gaya bisa merubah bentuk benda ya, suatu bentuk benda. Ibu kasih lilinnya nanti. Ada yang belum? Ini belum. Ini tadi satu kan? Ya udah 2. Ini udah. Baik. Nah, di situ Ibu sudah membagikan lilin plastisinya. Langkah kegiatan, letakkan plastisimu di atas meja, lalu amati. Satukan dulu plastisinya, lihat. Satukan, sini apa plastiknya? Ini lilin plastisin, ya. Kita buktikan kalau gaya itu bisa mempengaruhi suatu benda. Nah, yang tadinya ini lilin plastisin ini berbentuk bulat,
Kemudian ibu ingin membentuk lilin plastisin ini menjadi kotak. Misalkan kalian coba dibulat-bulat supaya menjadi kotak. Ya, nanti itu dipraktekkan, tapi sebelum mempraktekkan itu, ibu ingin memberikan sebuah tadi udah yang sudah dipaparkan materi yang tadi ibu ulas lagi ya. Tadi gaya itu apa saja gayanya? Yang pertama yaitu gaya otot, kemudian gaya gesek, dan kemudian gaya magnet, kemudian gaya pegas, kemudian gaya gravitasi. Sebelum mempraktekkan dan mempresentasikan ke depan, ibu akan memberikan ice breaking dulu supaya kalian semangat. Sepertinya kalian sudah tidak semangat lagi. Yuk kita berdiri dulu tentang gaya, jenis-jenis gaya. Ayo kita tepuk macam-macam gaya dulu. Berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Oke. Tepuk macam-macam gaya. Gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gravitasi. Ulangi ya. Ingat apa saja tadi? Tepuk macam-macam gaya. Gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gravitasi. Nah sekarang boleh kerjakan tugas kalian. Nanti setelah selesai kalian meneliti, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Iya ini buatnya ibu. Nah, yang pertama yaitu letakkan plastisinmu di meja lalu amati dengan bagaimana bentuknya. Bentuk plastisin kalian awalnya berbentuk seperti apa? Kotak. Kemudian kalian bentuk sesuka dengan kalian. Kemudian amati, coba tekan plastisin menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi jika plastisin itu kalian tekan? Jadi gepeng. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Jadi apa lagi? Dibentuk menjadi bunga, Bu Guru. Bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, ambillah kertas. Ada kertas? Nah, ibu contohkan ya, kertas nih. Yang kedua adalah kertas. Kertas yang tidak rusak. Ada kertas yang tidak rusak? Ada kertas yang tidak rusak ya. Nih, ibu bawa. Ada kertas? Atau begini saja. Nih, ibu bagi tiap kelompok, setiap kelompok pegang magnet masing-masing. Setuju atau tidak? Ya, ibu bagi kelompok. Kelompok ini kelompok apa? Misalkan ini kelompok pegas. Nanti kamu perhatikan kelompok pegas, apa kira-kira yang mempengaruhi gaya. Kemudian ini kelompok apa? Gesek ya. Kamu nanti presentasikan gaya gesek yang kalian tahu. Kemudian ini gaya magnet. Nanti kelompok ini mempresentasikan tentang gaya magnet. Kemudian ini kelompok apa? Gravitasi. Nanti kalian akan mempraktekkan dengan kelereng bisa ya. Iya. Kemudian yang ini kelompok setelah tadi apa ini? Gravitasi ya. Yang ini kelompok otot. Nanti kalian presentasikan tentang gaya otot. Coba praktekkan tentang gaya dulu. Praktekkan tentang gaya yang pertama, gaya gesek. Gaya apa namanya? Gaya otot, silakan. Contohkan gaya otot ke depan. 3 orang atau 2 orang ke depan, Nak. Nandito sama
Proceed, boleh ke depan. Bertiga sama ini. Ya. Coba Ibu pengen tahu. Tadi kan sudah dibahas ya di video tentang macam-macam gaya. Ada gaya magnet, ada gaya otot. Nah, ini akan mempraktekkan tentang gaya otot. Coba Ibu pengen tahu, katanya kamu sudah paham tentang macam-macam gaya. Gaya otot biasanya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Apa contohnya? Coba praktekkan. Assalamualaikum. Nah, kami kelompok untuk menerangkan tentang gaya otot. Coba kalian praktekkan bagaimana mempraktekkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Coba praktekkan. Praktekkan. Kami akan mempraktekkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan di video ada delman ya, menggunakan gaya otot. Silakan. Kira-kira kamu kalau gaya otot pakai apa? Panco, katanya Bu, panco. Sok, silakan. Gimana? Nah, ini gaya apa? Gaya otot. Selain ini, ngangkat ini bisa kan? Nah, ngangkat meja. Itu gaya apa? Otot. Kenapa bisa gaya otot? Karena pengaruh gaya disebabkan oleh otot. Baik, itu ya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Coba sekarang silakan duduk. Terima kasih. Sekarang presentasikan peragakan gaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gaya setelah gaya otot, gaya gesek. Gesek ini. Ya. Gaya gesek, silakan ke depan. Ayo. Coba, harus berani. Gak apa-apa, bertiga sama Neng. Yo, peragakan gaya gesek. Gimana gaya gesek? Tadi kan ada yang berjalan, ya kan? Nah, selain itu apa lagi tuh? Mendorong meja bisa. Terus apa lagi? Kelereng mana? Apa mobil-mobilan? Mobil. Kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Oh iya, bawa mobil-mobilan katanya. Nah, terus posisinya seperti ini. Yang mobilnya tadi bergerak, kemudian nah, jalan. Itu gaya gesek. Ya, seperti itu? Baik, silakan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok gaya gesek. Lanjut ke gaya magnet. Ya, silakan. Yang mau memperagakan tentang gaya magnet. Ayo. Gaya magnet. Ya, ini adalah kelompok yang akan memperagakan gaya magnet katanya. Di sini ada magnet ya anak-anak. Lihat. Ini ada magnet. Kemudian di sini ada magnet. Dia akan memperagakan, teman kita akan memperagakan tentang gaya magnet. Coba Neng, peragakan gaya magnetnya. Ayo. Kita akan memperagakan. Silakan berbicara. Ya. Ya. Ini kutub. Nah, gaya magnet bisa menarik benda dengan ditarik dia. Nih, ini benda, kemudian di sini ada magnet, itu akan tertarik. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan gaya magnet ya. Terima kasih untuk kelompok gaya magnet. Sekarang gaya pegas. Siapa yang mau memperagakan tentang kehidupan, tentang kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan gaya pegas? Silakan ke depan. Kelompok Nandito. Gaya ini. Kelompok Satria. Nah, Satria membawa apa ini? Oh, ketapel. Ini apa? Ketapel.